Wow, bisa dibilang ini adalah salah satu atau mungkin bahkan Suzuki yang paling keren yang ada di pasaran sekarang. Suzuki menyebutnya sebuah SUV berstyle coupe, tapi kami menganggap ini sebuah crossover karena pada dasarnya basis dari Suzuki Fronx ini adalah Suzuki Baleno. Tapi memang Suzuki Fronx harus stylish, karena kalau kita lihat lawan-lawannya juga banyak yang stylish. Ya, bener banget apa yang dibilang oleh Om Fitra barusan ya teman-teman ya, bahwa Suzuki Fronx itu adalah Suzuki paling stylish, paling menakjubkan gitu ya, apalagi secara looks, desain dari eksteriornya. Di tahun ini 2025 ini bisa dibilang Suzuki Fronx adalah yang terbaik dari segi desain ya, apalagi. Tapi buat teman-teman, buat kalian yang sudah mulai jatuh cinta nih dengan Fronx ya kan, karena sebenarnya Fronx juga sudah mulai dijual di India itu dari tahun lalu 2024 itu udah rame banget dan mendapatkan banyak penghargaan, itu benar sekali. Tapi untuk di Indonesia Fronx baru akan launching di pertengahan tahun ini 2025. Jadi buat teman-teman yang sudah mulai jatuh cinta dengan Fronx dan udah nggak sabar lagi gitu ya untuk bisa melihat secara langsung atau mungkin bisa memiliki Fronx secara langsung gitu ya, langsung datang ke dealer-dealer atau mau ketemu Sandi buat langsung test drive, buat langsung SPK, buat langsung beli gitu ya, harap sabar sebentar lagi ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya Sandi mau perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sandi di sini, sales marketing dari Citra Asri Buana Ciputat. Buat yang belum kenal sama Sandi ya, Sandi itu dari Citra Asri Buana di Ciputat, Tangerang Selatan. Itu dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan ya. Dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek. Sering Sandi bilang bahwa dealer Sandi ini besar karena memang faktanya seperti itu. Nah, buat teman-teman yang baru aja main ke channel Sandi ini, boleh cek video-video Sandi sebelumnya. Sandi sudah membahas banyak tentang mobil-mobil Suzuki yang ada di dealer Sandi. Nah, kembali lagi untuk Fronx. Nah, kali ini video Sandi di sore hari ini Sandi akan membahas sedikit tentang Fronx, walaupun mungkin nggak bisa secara keseluruhan ya, karena memang untuk hari ini pun, per hari ini Sandi bikin konten di tanggal 2 Mei itu Fronx belum launching, bahkan pra-launching atau soft launchingnya pun masih belum ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bersabar sedikit lagi gitu untuk bisa menikmati bagaimana indahnya Fronx atau kerennya Fronx. Dari luar aja udah sekeren itu gitu. Seperti di pembukaan video Sandi tadi, dari video dari Auto Driver atau dari Om Fitra tadi ya, itu udah cakep banget, mantap banget. Walaupun Sandi sendiri juga sudah lihat secara langsung unitnya, namun Sandi belum diperbolehkan untuk menyebarluaskan gitu secara keseluruhan isinya Fronx itu apa aja gitu. Tapi tetap aja Sandi sore hari ini akan membahas sedikit tentang Fronx, masih dalam batasan yang diizinkan oleh Suzuki ya pastinya ya. Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana, kita lanjut ke videonya. Memang tidak bisa dihindari ya teman-teman ya, karena daya tariknya Suzuki Fronx yang sangat memikat untuk para masyarakat Indonesia, apalagi ya teman-teman ya. Jadi sebelum Fronx ini launching pun sudah banyak banget pertanyaan datang ke Sandi ya, baik dari komen di YouTube ataupun WhatsApp langsung ke Sandi menanyakan soal Fronx intinya gitu. Nah ini Sandi akan jawab satu persatu gitu ya, beberapa pertanyaan dari calon customer Fronx yang datang ke Sandi. Ini salah satunya ada dari Bapak Roy di sini. Dia menanyakan, Mas bisa test drive Fronx? Apakah sudah bisa untuk test drive-nya gitu? Nah, kali ini Sandi akan menjawab langsung di channel YouTube Sandi untuk memberitahu sekalian kepada teman-teman semua yang lagi nonton video Sandi ya. Apakah sudah bisa test drive Fronx Mas Sandi? Jawabannya yang pasti belum Bapak, belum teman-teman ya. Karena memang untuk saat ini pra-launching saja belum gitu. Jadi maksudnya Fronx itu saat ini belum didistribusikan ke dealer-dealer, masih ada di pabrik sana.
untuk di launching secara umum saja belum, apalagi di distribusi gitu kan, dalam artian memang belum siap dijual untuk saat ini gitu teman-teman. Kemungkinan itu Sandi sudah dapat info, kemungkinan itu paling cepat kita bisa datang Fronx ke dealer atau bisa untuk test drive teman-teman yang mau ngerasain bagaimana Fronx itu kemungkinan ada di bulan Juni. Yang itu artinya masih bulan depan. Jadi buat teman-teman yang sudah nggak sabar nih pengen lihat Fronx langsung, pengen ngerasain, pengen nyobain gitu kan, bagaimana sih emang kerennya Fronx, bagaimana tampilan dalamnya, bagaimana fiturnya apa aja, kelengkapannya kayak gimana aja, dipakai di jalan raya rasanya seperti apa gitu ya. Harap bersabar sedikit lagi. Ya kira-kira 1 bulan lah, 1 bulan dari sekarang teman-teman akan bisa merasakan bagaimana menakjubnya Suzuki Fronx. Kalau dibanding dari kompetitor apalagi ya, karena memang rumornya itu santer banget kalau Fronx ini akan memporak-porandakan penjualan mobil kompetitor di segmennya gitu. Karena segmen Fronx ini kata Om Ivitra bener dia ada di X-Over. Bisa dibilang juga seperti itu karena dari namanya Fronx atau Front X itu adalah Frontier X-Over gitu. Jadi X-Over yang terdepan. Dari filosofi namanya seperti itu. Jadi ya nggak salah kalau memang animo masyarakat itu gede banget untuk Suzuki Fronx ini. Bahkan per hari ini tadi saya dicek di YouTube itu trending video tentang Suzuki Fronx karena banyak media itu serentak posting videonya itu di hari kemarin ya, tanggal 1 Mei itu mulai serentak upload video tentang Fronx yang kemarin diundang Suzuki ya, media-media mainstream atau YouTuber besar seperti tadi Om Fitra atau Netmax ya, yang kayak gitu sudah mulai posting per tanggal 1 kemarin. Jadi ya untuk kembali lagi saya ingetin untuk yang udah nggak sabar itu ya ada bersabar lagi. Paling nggak 1 bulan dari sekarang teman-teman baru bisa mencoba bagaimana sensasi berkendara dengan Fronx. Pertanyaan selanjutnya ini datang dari Pak Degal ya. Pak Degal bertanya ke Sandi, Mas Sandi bagaimana untuk range harganya? Menurut Mas Sandi apakah setara dengan XL7 atau di bawahnya gitu ya. Nah karena memang untuk harga pun per hari ini itu belum keluar ya teman-teman ya. Untuk range-nya pun secara resmi belum keluar dari Suzuki. Jadi untuk masalah harga yang berkembang di masyarakat untuk saat ini itu hanya prediksi. Hanya sebatas prediksi dari kita para sales, apalagi dari marketing gitu ya, atau karena emang sudah ada bocoran dari Autodriver pun di video yang tadi saya dipakai itu sudah memberikan bocoran untuk NJKB-nya, itu yang mana artinya harga off the road-nya sebelum pajak ya. Itu kemungkinan nanti Fronx tipe tertinggi pun dijual di bawah 300 juta, tapi itu hanya sekedar prediksi, belum harga resmi ya teman-teman ya. Nah kalau kita berkaca dengan harga di bawah 300 juta, harga netnya gitu ya, atau harga OTR-nya mungkin, itu berarti ya bisa mirip-mirip dengan XL7 berarti bisa Sandi bilang kalau harga Fronx ini mirip dengan XL7 atau sedikit saja di bawah dari XL7. Tapi sekali lagi Sandi pastikan bahwa harga resmi itu belum keluar ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sudah ada rencana ini untuk nabung atau mau pengajuan kreditnya untuk Fronx, nyiapin DP-nya berapa gitu ya, buat bayangan mungkin harga maksimal ya di setara dengan XL7 ya, karena memang agak berbeda segmennya. Karena XL7 itu SUV 3 baris atau low SUV, biasa kita bilangnya seperti itu. Kalau Fronx ini X-Over yang hanya 2 baris saja, yang mana seharusnya secara harga itu biasanya masih di bawahnya dari XL7 biasanya ya. Cuman memang untuk Fronx ini kita belum tahu pasti harganya berapa gitu teman-teman ya. Jadi untuk yang menanyakan soal harga, teman-teman yang lain menanyakan soal harga seperti Pak Degal ini, harap bersabar sebentar lagi. Nanti juga pasti Sandi akan update untuk informasi harga, angsuran kredit, kemudian diskonnya berapa, Sandi nanti akan update. Kalau gitu jangan lupa subscribe channel Sandi ini ya. Jangan lupa subscribe sekarang juga untuk biar nggak ketinggalan update info tentang Suzuki Fronx. Memang benar seperti yang dibilang Om Fitra juga bahwa Fronx ini ada basisnya adalah dari Suzuki Baleno. Seperti mobil yang sedang Sandi tumpangin ini adalah Suzuki Baleno. Basic dari Fronx adalah Baleno karena memang dari wheelbase, dari dimensi body itu mirip banget, identik bisa dibilang seperti itu ya.
Jadi ada beberapa customer itu agak ragu gitu, mempertimbangkan untuk akhirnya ambil Baleno atau Fronx, walaupun kedua unit ini berada di segmen yang berbeda. Nah, seperti WhatsApp dari calon customer Sandi ini ya, Pak Andi ini. Pak Andi sedang mempertimbangkan. Saya lagi mikirin saya Mas, agak mempertimbangkan bagaimana untuk mengambil Fronx atau Baleno gitu katanya. Tapi ya sekali lagi Sandi bilang, kalau Fronx dengan Baleno itu dua unit yang berbeda. Jadi peruntukannya pun sebenarnya agak berbeda ya, karena Baleno ini lebih mirip dengan sedan karena ground clearance yang lebih rendah dan feels mengemudi yang agak rendah seperti ini. Nah, pastinya sedan ini lebih cocok kalau teman-teman pakai di perkotaan gitu ya. Berbeda dengan Fronx. Fronx sudah masuk ke segmen crossover yang mana dia lebih fleksibel, maksudnya bisa di dalam kota maupun di luar kota atau di daerah yang jalanannya kurang rata gitu ya, seperti di perkotaan. Fronx jauh lebih fleksibel gitu. Tuh Pak, hanya saja tetap saja ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti Baleno ini kelebihannya pasti adalah di jalan tol dengan kecepatan yang lumayan tinggi, yang cukup tinggi gitu ya, di atas 120 km per jam. Pastinya memakai Baleno ini lebih mantep gitu feelsnya ya, karena lebih rendah, lebih ceper bisa dibilang seperti itu. Jadi untuk selap-selip, untuk bermanuver di jalan tol, lingerin tikungan tol itu harusnya dengan Baleno ini lebih firm, maksudnya lebih proper itu rasanya ya, lebih enak gitu. Berbeda dengan Fronx yang tadi ya memang peruntukannya dia bisa lebih fleksibel, bisa di kota dan di perdesaan atau di perkampungan yang jalannya naik turun, banyak lobang atau bergelombang gitu ya. Fronx di sana lebih nyaman. Tetapi membeli mobil itu kebanyakan tidak hanya soal bagaimana rasanya, tapi juga bagaimana tampilannya. Nah, kalau tampilan ini akhirnya di penilaian masing-masing dari teman-teman ya. Teman-teman lebih suka Baleno atau Fronx itu kembali ke selera teman-teman gitu. Jadi hanya ada beberapa orang yang lebih suka Fronx, itu memang wajar seperti itu. Dan ada juga yang lebih suka Baleno, ya pastinya ada juga. Karena memang balik lagi tadi selera setiap orang itu berbeda, apalagi menyangkut masalah desain ya. Masalah tampilan itu selera masing-masing. Ya, mungkin itu tadi sedikit yang Sandi bisa share ke teman-teman untuk saat ini ya. Di awal bulan Mei ini hanya segitu yang baru bisa Sandi share, karena selebihnya Sandi masih terikat dengan peraturan yang dibuat oleh Suzuki, bahwa belum seluruhnya Sandi boleh share ke publik gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah emang tertarik dengan Fronx gitu, harap bersabar sebentar lagi. Sebentar lagi Sandi juga akan update secara keseluruhan untuk Fronx itu seperti apa, untuk Fronx itu rasanya gimana, harganya berapa, dan mulai kapan bisa dicoba atau di test drive gitu teman-teman ya. Makanya jangan lupa subscribe channel Sandi ini untuk dapat informasi terkini soal Suzuki Fronx. Nah kalau gitu Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel Sandi ini, udah like, udah share, udah komen, udah subscribe. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Dan buat yang belum juga tetapi selalu nonton updatean dari video-video Sandi juga ucapin banyak banget terima kasih. Kalau gitu Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.